Ade duduk Ade, aku mau mulai. Apa? Iya. Suaranya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, maaf sebentar. Alhamdulillah ya kalau semua kabarnya sudah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas boleh dipimpin untuk doa terlebih dahulu. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa disukupkan. Baik, terima kasih Muti sudah memimpin doa untuk hari ini. Oke, kita bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran biologi. Sebelumnya hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada Ibu. Satu. Siapa? Liza. Kenapa keterangannya? Izin Ibu. Oh, oke, baik. Kalau gitu, semoga kalian semua nih yang masuk hari ini tetap semangat dan tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, hari ini Ibu akan memberi materi baru nih. Oke, sebelum masuk ke materi baru ini, Ibu mau merecall terlebih dahulu pertemuan sebelumnya. Itu kita membahas tentang apa ya? Sistem saraf Ibu. Oke, sistem saraf. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, apa sih peran dari sistem saraf ini ke tubuh kita? Ada yang bisa jawab? Oh ya, boleh di Pak. Jadi sistem saraf ini berperan dalam menerima informasi atau rangsangan dari tubuh. Nah, serta selain dari tubuh juga dari lingkungan luar. Lalu informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu suatu reaksi seperti menggerakkan otot, bernafas, merasakan sakit. Oke, betul. Udah cukup bagus ya jawabannya. Oke, nah tadi kan Dipa menyebutkan nih peran sistem saraf itu untuk menerima informasi atau rangsangan dari luar. Nah, sistem saraf itu dalam menjalankan perannya yang tersebut itu dibantu nih oleh sistem lainnya. Ada yang tahu sistem apa yang membantu sistem saraf? Sistem indera Ibu. Oke, kenapa sistem indera? Karena sistem saraf itu kan menerima informasi dari sistem indera Bu. Nah, rangsangan yang diterima oleh sistem indera itu nanti akan disalurkan ke sistem saraf itu sendiri untuk memicu sebuah reaksi. Oke, bagus ya, udah cukup lengkap nih jawabannya. Nah, sistem indera itu ada berapa sih? Ada 5 Ibu. Oke, apa aja tuh? Nah, setahu saya itu ada sistem indera penglihatan, Mm-mm. penciuman, pendengaran, pengecap, sama peraba Ibu. Oke, bagus ya. Nah, jadi sistem indera ini kan tadi membantu nih sistem saraf dalam menerima informasi atau rangsangan dari luar. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih sistem indera ini mempunyai sel apa sih yang membuat dia tuh bisa menerima rangsangan dari luar atau juga bisa mengenali perubahan lingkungan luarnya? Ada yang tahu? Iya, betul. Itu melalui sel reseptor. Nah, jadi sistem indera itu adalah bagian tubuh kita yang memiliki fungsi itu untuk menerima informasi atau rangsangan dari luar. Jadi dia itu memiliki ujung saraf sensorik tertentu. Nah, alat indera ini kan tadi ada 5 nih, berbeda-beda dong. Nah, tiap indera itu memiliki reseptor khusus yang berbeda-beda juga untuk mengenali lingkungan luarnya. Nah, kayak kita bisa melihat, merasakan, mencium, mengecap, terus juga bisa mendengarkan. Itu dikarenakan kita memiliki reseptor gitu di dalam sistem indera kita. Oke, untuk hari ini Ibu akan membahas salah satu sistem indera. Oke, baik. Sebelum memulai, ada yang mau memberikan pendapatnya terkait gambar pada PPT nih? Ayo, ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, boleh Muti. Jadi di gambar itu ada gambar orang yang pakai headset. Iya. Jadi karena dia pakai headset, mungkin karena keseringan, terus setelahnya itu dia seperti mengalami gangguan pendengaran. Oke.
Oke, bener ya. Jadi di sini ada seorang anak nih, dia suka mendengarkan musik gitu menggunakan headphone ya. Terus tiba-tiba tuh itu malah membuat dia merasakan gejala gangguan pendengaran. Nah, kira-kira kenapa sih kebiasaan kayak gitu tuh bisa menyebabkan dia tuh memiliki gejala gangguan pendengaran? Ayo, boleh Nuke? Ini Bu, bisa jadi karena volume yang didengar oleh anak itu terlalu keras dan terlalu sering seperti itu, jadi bisa mempengaruhi organ-organ yang ada di telinga. Oke, bagus. Ada pendapat lain? Kenapa alasan dia bisa memiliki gangguan pendengaran dari kebiasaannya itu? Udah cukup? Ada yang mau nambahin? Nggak ada? Boleh, Mutia. Misalnya Ibu, mungkin dia sering mendengarkan musik selain dari suaranya keras, dia juga terlalu sering, dan mungkin sampai tidur juga dia bahkan pakai headset. Ya, oke, benar ya. Jadi kemungkinan dia bisa menyebabkan gangguan pendengaran itu dikarenakan dia terlalu sering nih mendengarkan musik menggunakan headphone, terus juga ditambah nih mungkin ditambah dengan volume yang terlalu keras. Jadi bisa menyebabkan organ pendengaran di dalam kita tuh ada yang terganggu gitu. Jadi muncullah nih gejala-gejala gangguan kayak gitu. Oke, jadi udah ini ya, udah ketebak lah ya. Hari ini kita membahas tentang indera pendengaran. Baik, Ibu mau tanya lagi. Nah, kalian pernah nggak sih telinga kalian tuh ngerasa kayak berdenging gitu? Pernah Ibu. Pernah. Nah, kira-kira tuh menurut kalian nih penyebab telinga kalian berdenging tuh kenapa? Ada yang mau jawab? Ibu, mungkin Oke, bisa boleh. jadi karena kebiasaan tadi Ibu dengar suara yang keras pakai headphone. Iya, betul. Ada lagi pendapat yang lain? Saya, Ibu. Boleh. Mungkin banyak kotoran juga Bu di dalam kupingnya gitu. Oke, bener ya. Oke, bener. Jadi itu. Oke, baik. Oke, jadi nah tadi yang disebutin oleh teman kalian bener ya. Bisa karena kebiasaan mendengar musik yang terlalu keras atau juga kotoran telinga yang sudah menumpuk di dalamnya, karena tuh kebanyakan penyebab dari gangguan pendengaran itu tuh karena dari dua hal itu gitu. Jadi Ibu harap nih kalian semua bisa lebih aware dalam menjaga kesehatan dan kebersihan indera pendengaran kalian. Kalau dari lahir sampai sekarang belum bisa. Oke, jadi lanjut. Sebelum ke inti materi, Ibu mau memberitahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu peserta didik ini mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi indera pendengaran. Lalu peserta didik ini mampu menganalisis mekanisme pendengaran pada manusia, dan peserta didik juga mampu menganalisis gangguan atau kelainan pada indera pendengaran. Oke, yang pertama, sini ada gambar nih, struktur telinga yang belum keisi nih. Jadi Ibu mau nih kalian memberikan pendapatnya atau kalian apa sih yang kalian tahu nih dari gambar ini? Ada yang udah tahu struktur apa aja? Oke, boleh Diva dulu mau jawab. Ini jawab satu lagi Putri. Bebas, yang tahu aja. Itu yang saya tahu satu itu daun telinga, yang keduanya ini saluran telinga. Oke, nanti kita simpan dulu ya jawabannya. Kita lihat. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau jawab? Coba dulu nih, ada Muti. Tiga gendang telinga Bu. Oke, ada lagi yang mau jawab? Nomor 9 Rumah Geri. Apa? Nomor 9. Rumah siput. Oke, kelihatan banget ya dari gambarnya itu tuh kayak rumah siput gitu. Oke, ada lagi yang mau jawab? Nomor 7 tulang pendengaran bukan Bu? Iya, betul, tulang pendengaran ya, termasuk tulang pendengaran. Oke, ada lagi yang mau jawab nih, ada yang belum kesebut nih, ada nomor 5. Nomor 4 saluran estesis bukan? Oke, betul. Oke, ntar kita lihat lagi ya. Nomor 4 itu saluran estasius. Ada lagi yang mau jawab lagi? Sisanya kurang tahu Ibu. Oke, tadi ada yang udah jawab. Nomor 1 itu daun telinga, nomor 2 saluran telinga, nomor 3 gendang telinga, terus tadi nomor 7 ada yang jawab tulang pendengaran, terus nomor 9 tadi ada yang jawab rumah siput,
Dan tadi nomor 4 ada yang jawab saluran Eustachius. Oke, kita lihat ya. Ya, siapa tuh yang benar? Oke, jadi Ibu izin menjelaskan ya. Jadi tadi yang nomor 1 benar nih. Tadi kata Dipa itu daun telinga. Nah, daun telinga tuh ada yang tahu nggak nih fungsinya kira-kira apa? Menangkap getaran suara. Iya betul, dia ini memiliki fungsi yaitu menangkap gelombang suara di luar gitu. Istilahnya dia menangkap rangsangan dari luar ya. Nah, saluran telinga nih yang kedua. Dia memiliki fungsi apa nih kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kalau dilihat dari gambar, dia memiliki fungsi apa nih? Setelah daun telinga masuk menangkap rangsangan. Iya, dia sebagai jalur lah ya, jalur masuk gelombang suara ini menuju ke gendang telinga. Oke. Nah, yang ketiga itu ada gendang telinga atau membran timpani. Nah, gendang telinga ini tuh saat getaran masuk ke dalam gendang telinga itu akan menciptakan vibrasi gitu atau getaran ya. Jadi nanti gelombang suara masuk ke membran timpani itu akan menciptakan getaran, lalu dilanjutkan itu ada tulang pendengaran, itu dibagi menjadi 3 ya, menjadi 3 itu ada tulang martil atau tulang maleus, terus ada tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Nah, dari ketiga tulang pendengaran ini itu memiliki fungsi yang sama, yaitu ada yang mau jawab dulu apa fungsi dari tulang pendengaran itu? Ayo, kalau dilihat dari gambar nih ya, kira-kira dia fungsinya gimana? Ayo, ada yang mau jawab? Atau belum tahu? Si tulang, Bu. Iya. Untuk meneruskan reseptor dari gendang telinga ke saluran ke rumah itu. Rumah siput, iya betul ya. Jadi tulang pendengaran ini dia itu fungsinya untuk meneruskan getaran suara yang berasal dari gendang telinga itu untuk menuju ke telinga bagian dalam, yaitu koklea ya. Nah, selanjutnya tadi kan tulang pendengaran nih, ada nih namanya saluran Eustachius. Nah, saluran Eustachius itu adalah saluran penghubung antara rongga telinga dengan rongga faring. Jadi fungsinya saluran Eustachius ini dia itu untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di bagian telinga bagian dalam dan telinga bagian tengah. Nah, kenapa sih keseimbangan tekanan udara ini perlu dijaga gitu? Jadi itu biar si membran timpaninya ini tuh utuh gitu, biar nggak rusak gitu. Jadi itu ya fungsi saluran Eustachius. Lanjut itu ada saluran setengah lingkaran atau nama lainnya itu kanal semisirkularis. Nah, kanal semisirkularis ini itu memiliki fungsi sebagai alat keseimbangan pada tubuh kita. Nah, selanjutnya itu ada koklea nih yang sangat mencuri perhatian ya karena bentuknya seperti rumah siput. Nah, dia ini memiliki fungsi untuk merubah getaran suara yang dia terima itu menjadi impuls saraf. Yang mana impuls saraf ini akan disalurkan melalui saraf pendengaran atau saraf auditori itu untuk menuju ke otak gitu. Untuk menuju ke otak untuk diproses nih agar otak ini menentukan nih dia mau memberikan tanggapan gitu ya kan. Terus selanjutnya itu ada tingkap oval dan tingkap bundar. Nah, tingkap oval ini itu dia dia tuh penghubung dia itu menghubungkan getaran suara atau sebagai tempat salurannya juga ya untuk menyalurkan suara ke dalam koklea, dan dia ini tempatnya itu ada di pangkal koklea gitu. Nah, tingkap oval ini itu akan menerima suaranya itu dari tulang stapes atau tulang sanggurdi. Nah, sedangkan tingkap bundar, dia itu fungsinya itu untuk menahan atau mengurangi tekanan getaran suara yang dia terima gitu, untuk menuju ke koklea. Oke, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Ibu. Udah cukup paham ya? Ya, Ibu. Oke, lanjut. Ini yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, struktur dan fungsinya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke mekanisme pendengaran. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan struktur dan fungsi pada indera pendengaran. Ada nggak nih yang mau coba jelaskan gimana mekanisme pendengaran sesuai tadi struktur dan fungsi yang Ibu jelaskan? Ada yang mau nyoba? Oke, Diva boleh. Jadi nanti sesuai yang tadi sudah Ibu ajarkan ya. Jadi nanti ada gelombang suara Iya. yang diterima oleh daun telinga terlebih dahulu, keluar, terus disalurkan lagi melalui saluran telinga. Oke. Nah, menuju ke membran timpani. Lalu Iya. diteruskan melewati tiga tulang yang tadi. Iya. Kemudian menuju koklea ke rumah siput. Nah, nantinya akan diteruskan lagi menuju otak melalui saraf pendengaran. Oke, secara umum jawaban Diva udah cukup jelas ya. Mungkin Ibu akan menambahkan sedikit ya. Oke, jadi tadi benar diawali oleh daun telinga yang menangkap gelombang suara, lalu diteruskan melewati saluran telinga menuju ke gendang telinga atau membran timpani. Nah, setelah tulang sanggurdi ini kan akan istilahnya tuh dia akan mengetuk nih tingkap oval untuk membuka jalur masuk dia menuju ke rumah siput ya atau koklea gitu. Nah, nanti setelah sudah memasuki tingkap oval dan menuju koklea, di koklea ini ada yang namanya organ korti gitu. Jadi organ korti ini dia itu berfungsi untuk merubah getaran suara yang diterima itu mengubah getaran suara ini menjadi impuls saraf gitu, menjadi impuls saraf yang mana akan disalurkan melalui saraf pendengaran yaitu saraf auditori menuju ke sistem saraf pusat yaitu otak. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada Ibu, sudah Ibu paham. Sudah cukup paham ya mekanisme pendengaran ya. Oke, lanjut. Nah, ini mekanismenya ya lebih jelas ya. Oke, selanjutnya adalah waktunya mengerjakan LKPD. Jadi Ibu mau memberikan LKPD kelompok menjadi 3 ya, menjadi 3 kelompok. Anggotanya boleh 3 atau 4 ya. Oke, ini 3 ya, pas ya, 3. Oke, boleh dibagi kelompok terlebih dahulu ya. Ayo kelompok 1 yang mana nih? Saya. Iya. Nih, pegang dulu. Kelompok 1, kelompok 2. Ini 1 kan? Bener gak? Oke, ini 2. Ini apa dia? Dikasihnya sama Ibu. Ayo, kelompok 3 yang mana? Oke. Oke, udah bisa dilihat. Udah bisa dilihat LKPD-nya? Oke, jadi lihat petunjuk LKPD-nya ya. Itu nanti kalian scan terlebih dahulu nih kode QR yang ada di LKPD tersebut. Lalu tonton dulu nih videonya dan diskusikan sesuai pertanyaan yang sudah Ibu tulis di situ ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup. Oke. Ibu izin tanya. Oke, boleh. Nanti kalau kelompok 1 video 1 atau semua? Oh iya, untuk pembagian videonya itu sesuai kelompok ya. Jadi kelompok 1 video 1, kelompok 2 video 2, dan kelompok 3 video 3 ya. Udah kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Iya, baca aja. Singkatin aja ya. Singkatin aja. Organ, gejala, penyebab. Singkatin aja ya. Iya, ini berarti kelompok 1 yang ini ya? Iya. Nanti yang maju kayak gitu ya? Aduh, ini banyak semua lagi tuh, ini pendek ya. Waduh, ini kabel. Gimana guys, sudah ngerti? Oke, ntar dibacanya disingkatin aja ya. Poin-poinnya aja ya.
Ibu tipu. Oh iya, maaf ya. Nggak boleh tapi THT pakai BPJS nggak di ini kok. Tadi ada kayak gitu. Cowok banget. Terus tisu nggak sih? Tisu gini-gini. Kalau nggak pakai tapi nanti pakai tisu. Kalau ada yang udah selesai boleh bilang ya. Nanti kalau udah selesai kita presentasikan ya tiap kelompok. Udah selesai semua nih. Oke, sekarang kita presentasikan ya tiap kelompok. Siapa dulu yang mau maju? Boleh, kelompok 3. Ayo boleh, nggak apa-apa. Maju duluan. Nih. Kasihan kita sama murid-murid yang lain. Biarkan mereka mengajar sayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan berdasarkan videonya, kami akan menjelaskan tentang penyakit tinnitus. Oke, dari video yang kami tonton, jadi organ yang mengalami gangguan itu kan tadi sistem saraf pendengaran. Nah, gejala yang timbul itu ditandai dengan sensasi mendengar bunyi padahal tidak ada suara di sekitarnya. Nah, penderita itu bisa mengalami sensasi bunyi hanya pada salah satu telinga atau pada kedua telinganya. Nah, sensasi bunyi itu dapat berupa dengung, desis, detak, gemuruh, dan raung. Sensasi tersebut bisa terdengar lembut ataupun keras. Nah, pada beberapa kasus, sensasi suara itu akan terdengar sangat keras sampai mengganggu konsentrasi pendengarnya, sehingga menutupi suara nyata di sekitarnya. Nah, telinga itu berdengung bisa terjadi dalam jangka panjang atau hilang timbul gitu. Lalu untuk penyebabnya itu karena adanya kerusakan pada ujung syaraf pendengaran di bagian telinga dalam. Penyebabnya ini bisa karena bertambahnya usia, cedera kepala dan leher yang mempengaruhi syaraf pendengaran atau bagian otak yang terhubung ke fungsi pendengaran. Lalu bisa juga karena sering mendengar suara yang terlalu keras, kotoran telinga yang terlalu banyak sehingga menumpuk dan mengeras di saluran telinga, dan efek samping obat-obatan tertentu. Untuk cara pencegahannya itu mendengar musik dengan tidak terlalu keras, terutama saat menggunakan headphone, lalu mengenakan pelindung telinga, terutama pada orang yang berprofesi sebagai musisi, pekerja pabrik, dan lain-lain, serta menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah dengan pola makan sehat dan juga rutin berolahraga. Lalu pengobatannya itu untuk mengatasi tinnitus itu bergantung pada penyebab yang mendasarinya. Misal dengan mengangkat kotoran telinga yang menumpuk, kemudian memperbaiki gangguan di pembuluh darah dengan operasi, serta mengganti obat yang dikonsumsi. Oke, tunggu dulu ya, kita bahas dulu nih. Jadi kelompok 3 ini membahas tentang tinnitus atau yang tadi telinga berdenging ya. Itu namanya tinnitus. Jadi gejalanya itu tadi kayak mendengar dengingan yang cukup keras atau bahkan lembut. Terus juga kadang ada kasus yang telinga berdengingnya tuh jangkanya panjang gitu, atau bahkan ada juga yang hilang timbul. Nah, tinnitus ini tuh bisa berefek ke keseimbangan kita gitu. Jadi kalau misal teman kalian atau kerabat kalian atau bahkan kalian sendiri memiliki gejala telinga berdenging seperti itu, atau bahkan sampai yang nggak merusak sih, lebih ke mengganggu keseimbangan kalian, itu diharapkan kalian mengecek nih ke dokter atau kayak ke THT itu kan. Nah, oke, jadi
itu udah cukup bagus ya, udah terisi semua, udah cukup lengkap ya. Oke, selanjutnya, boleh ditutup baik. dulu. Oke baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 boleh, boleh maju. Satu nih guys. Enggak udah diem. Enggak ada. Oke, kelompok 1 boleh dimulai. Izin ya, Bu. Iya. Oh, itu tadi saya di sini. Bu, lihat tuh Bu, maksudnya kita mau maju kayak gitu, Bu. Sabar, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. ganti-gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tadi ada Otitis. iya, ada video yang udah di-scan terus penyakitnya itu otitis eksterna. Oke, jadi untuk otitis eksterna ini organ yang mengalami gangguan yaitu organ yang mengalami gangguan itu ini menyerang saluran telinga luar, yaitu pada bagian antara lubang telinga dan gendang telinga. Nah, gejalanya itu gatal dan kemerahan di liang telinga, terus telinganya berair, juga keluar cairan bening atau nanah dari dalam telinga. Kemudian nyeri saat tonjolan di depan lubang telinga itu tragus. Ketika tragusnya ini ditekan saat daun telinga ditarik atau saat daun telinga ditarik gitu ya, merasakan nyeri. Lalu penyebabnya itu karena adanya infeksi yang terjadi di saluran telinga akibat masuknya air ke dalam telinga saat mandi atau saat berenang. Air yang tidak bisa keluar akan menyebabkan liang telinga lembab sehingga memicu pertumbuhan bakteri. Nah, umumnya ini disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus atau Pseudomonas aeruginosa. Lalu kadang juga karena ada yang suka ngorek-ngorek telinganya gitu. Terus bisa juga karena pakai earphone dengan volume yang keras terlalu lama, terus juga membersihkan telinga itu pakai alat yang besi. Garpu tala. Yang besi stapler. Bukan. Nah itu ya nih. Pakai garpu tala. Oke, jadi buat cara pencegahannya, yang pertama itu keringkan bagian luar telinga setelah mandi atau ketika sesudah berenang. Lalu jangan memasukkan benda yang bisa menyebabkan lapisan liang telinga kita luka, kayak tadi yang korek kuping yang dari besi ataupun jari yang kukunya itu panjang. Terus juga jangan menggunakan katembat untuk membersihkan liang karena dia itu akan mendorong kotoran masuk makin dalam. Dan juga tadi ya, jangan suka mengorek-ngorek telinga pakai ujung kuku karena itu bisa bikin luka. Terus cara pengobatannya yang pertama, kalau dia parah itu dia cari pertolongan ke medis atau rumah sakit terdekat bila mengalami gejala otitis eksterna yang disertai dengan keluhan berupa nyeri parah, demam, penurunan kemampuan pendengaran dan juga serta vertigo. Oke, baik. Makasih kelompok 1. Ibu izin menambahkan ya, tadi kan otitis eksterna gitu. Dilihat tadi kan penyebabnya tuh ada karena mendengar suara terlalu keras lagi, terus juga karena kotoran menumpuk ya. Terus tuh jangan sampai kalian tangannya tuh iseng korek kuping, itu jangan gitu ya. Jadi dikurangin ya hal kayak gitu. Terus dia juga bisa sampai keluar cairan bening atau nanah ya di dalam telinganya. Nah itu dia kadang otitis eksterna itu kadang yang menderita itu tuh ini berenang gitu loh. Jadi karena mereka sering berenang terus dia nggak mengeringkan dulu telinganya gitu, jadi bisa menyebabkan otitis eksterna gitu. Oke, cara pengobatannya benar ya. Tadi kalau dirasa keluhannya itu semakin parah seperti nyeri, demam sampai keseimbangannya terganggu, itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Oke, kelompok 1 boleh ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 boleh. Lu bagi-bagi duit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami kelompok 2 izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai video yang telah di-scan yang menampilkan penyakit otosklerosis.
Jadi otosklerosis ini organ yang mengalami gangguannya itu tulang-tulang pendengaran tadi kayak tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Nah, gejala yang timbulnya ini jadi pendengaran itu pada saat adanya gangguan pendengaran yang terjadi pada satu atau kedua telinga. Nah, penderitanya ini nggak bisa mendengar suara yang rendah gitu. Kemudian gejala ini bisa memburuk pada waktu ke waktu. Kemudian gejala lainnya itu kayak ada pusing, terus dia tinnitus atau telinga berdenging, terus bisa juga mengganggu gangguan keseimbangan. Tadi kan organnya udah, terus gejala yang timbul juga udah. Kalau penyebab dari otosklerosis ini, jadi tulang-tulang pendengarannya itu dia mengalami pengerasan yang abnormal, jadi lebih kaku dan tidak juga menerima getaran yang akan masuk gitu ke dalam telinga bagian dalam. Terus juga belum diketahui secara pasti kenapa sih tulang tersebut tuh tumbuh karena terdapat sejumlah faktor yang mungkin bisa meningkatkan dari resiko terjadinya kondisi otosklerosis ini, yaitu seperti memiliki keluarga riwayat otosklerosis, juga mungkin mengalami cedera pada tulang bagian dalam, dan juga memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Oke, selanjutnya untuk cara pencegahannya itu karena penyebabnya itu belum diketahui secara pasti, jadi otosklerosis ini tidak bisa dicegah. Jadi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya otosklerosis juga sulit dicegah, terutama faktor genetik. Kemudian untuk cara pengobatannya itu bisa dilakukan sesuai dengan bagian yang terdampak. Nah, misalnya dengan penggunaan alat bantu dengar untuk menangani gangguan pendengaran ringan, kemudian ada operasi stapedektomi, yaitu operasi untuk mengangkat tulang stapes dan menggantinya dengan tulang stapes tiruan atau prostesis, dan juga pengobatan lainnya itu menggunakan implan koklea. Oke, baik. Ibu izin menambahkan ya, tadi otosklerosis nih, dia itu mengganggu tulang-tulang pendengarannya. Jadi tuh tulang-tulang pendengaran itu tuh jadi kayak keras atau bahkan jadi kaku gitu. Jadi dia nggak bisa menerima getaran suara dengan baik gitu. Terus juga lihat gejalanya itu tuh ada telinga berdenging ya. Jadi telinga berdenging itu juga bisa termasuk gejala dari penyakit otosklerosis ini. Terus cara pengobatannya itu tadi benar ya, ada bisa operasi stapedektomi, itu operasi mengganti tulang stapes. Terus juga bisa dengan implan koklea, dan ya itu udah cukup benar ya dua itu. Oke, boleh ditutup terlebih dahulu. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih ya, KPD-nya udah selesai dikerjakan nih. Nah, selanjutnya nih, ini kan udah penghujung pembelajaran hari ini nih. Ibu mau ada yang menyimpulkan terlebih dahulu nih tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, boleh. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang sistem indera pendengaran, di mana kita belajar tentang mekanisme pendengaran, terus juga struktur dari telinga dan gangguan pada sistem indera pendengaran. Jadi kalau struktur indera pendengaran itu dibagi jadi tiga, ada telinga luar, tengah, dan dalam. Lalu tadi ada gangguan indera pendengaran juga, ada tadi otitis eksternal, terus tutinus, terus satu lagi Otosklerosis ya. Terus kalau mekanisme pendengaran, di mana tadi kan suara ditangkap oleh telinga bagian luar itu, daun telinga, lalu diteruskan ke gendang telinga, lalu tulang pendengaran, terus ke tingkap oval, ke koklea, ke organ korti, lalu ke otak melalui saraf pendengaran. Oke, sudah cukup bagus ya kesimpulannya. Semoga kalian juga memahami dengan jelas seperti yang Mbak Elsa simpulkan hari ini ya. Oke, nah tadi kan kita tuh baru membahas sedikit ya, gangguannya baru 3 nih. Nah, karena ini jamnya udah mau habis, jadi Ibu mau
memberi PR ya untuk pertemuan selanjutnya itu membuat poster untuk gangguan pendengaran lainnya ya. Nanti Ibu bagi untuk tiap orang itu mendapat gangguan pendengaran apa, lalu dibuat poster, dikumpulkan minggu depan. Oke, sebelum Ibu tutup, kita mau mengerjakan evaluasi terlebih dahulu ya. Oke, boleh di-scan terlebih dahulu untuk link post testnya. Pengerjaannya 3 menit cukup lah ya, itu cuma sedikit kok soalnya. Oke. Itu ada nyanyi ya berdua. Di distrik lu nggak fokus. Wah. Ibu saya sudah. Oke. Satu. Ya Ibu. Udah nih, ada lagi yang belum? Belum Ibu. Lama-lama. Bu, nanti ini masuk nilai nggak Bu? Masuk dong. Udah. Oke, ada lagi yang belum? Sudah Bu. Udah semua ya. Oke, nanti Ibu periksa nih di rumah bagaimana pemahaman kalian terkait pembelajaran kita hari ini gitu. Oke. Selanjutnya Ibu mau sedikit mengevaluasi ya pembelajaran hari ini. Ibu sudah cukup senang nih kalian udah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini, udah aktif menjawab, udah aktif menjawab, udah aktif berdiskusi lah ya dengan teman kelompoknya. Terus juga sudah cukup paham nih dengan pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum Ibu tutup, semoga untuk pertemuan selanjutnya kalian tetap semangat nih dan juga tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran biologi ya. Nah, semoga nanti kalian pulang hati-hati di jalan ya. Terus juga tetap disiplin nih untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sekian mungkin pertemuan Ibu hari ini. Ibu tutup terlebih dahulu. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam